أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa mawalah min ba'dah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dari awal di sini ngajinya juga pokoknya tidak begitu urut, tapi tetap ngaji kitab dan kadang-kadang saya ganti kitab. Intinya tentang tasawuf. Ini di depan mata saya ini ada 2 bab. Jenengan milih yang mana gitu aja. Ada bab ridho, kemudian ada pula bab khusyuk. Milih yang mana? Bagian sini ridho apa khusyuk? Ridho. Sini ridho apa khusyuk? Ridho. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Sebelum masuk bab, saya kisahkan tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Hudzair. Hudzair itu tasghir. Kalau Hamid jadi Humaid gitu ya. Tasghir. Hudzair itu adalah seorang sahabat yang termasuk golongan menengah ke bawah, kurang lebih begitu. Golongan menengah ke bawah. Suatu ketika beliau mengikuti perjalanan bersama Rasulullah SAW. Biasa, yang di depan itu Rasulullah, terus kemudian ada beberapa sahabat-sahabat besar yang lain. Terus yang berkuda, yang menggunakan kendaraan dan sebagainya, orang-orang sahabat-sahabat yang tidak begitu dilirik lah kurang lebih Khubair ini. Nah, pas perjalanan qadarullah panitianya itu kelewat, tidak ngasih bekal kepada Hudzair, nggak ngasih bekal, sehingga tiap kali Hudzair itu merasa lapar dalam perjalanan, beliau zikir. Di sini disebutkan zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Yang bagian sholawat ini saya tambahi sendiri karena di sini tulisannya cuman ditutup sholawat gitu dok, tapi redaksinya lain-lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebelum itu saya tanya ke panjenengan, jenengan nek diparingi arto kalih dikersake saged berjumpa dengan Rasulullah niku milih pundi? Berjumpa. Ngoten nggih, menjen wong saleh jawabane ngoten. Alhamdulillah. Pun. Hudzair ini seharian ikut berjalan bersama rombongan, dan orang dulu rombongannya bisa banyak. Ya. Bisa ratusan, bisa ribuan, tidak disebutkan di sini. Katakan 1000 lah begitu. Jalan, dia sama sekali tidak melirik milik kanan kiri. Orang tuh wis nang omah ra ndek apa-apa, lerek ngestokake Kanjeng Nabi, ikut berangkat dalam perjalanan. Tidak disebutkan ini apakah perjalanan hijrah atau perjalanan perang, tidak disebutkan. Pokoknya ikut perjalanan. Tiap kali perutnya itu berbunyi, sore misalkan, langsung dia zikir. Zikirnya pripun mau?
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari yang kedua, rong zina Pak, ternyata dia tetap tidak melirik sedikit pun makanan milik yang lain. Dia masih tetap ikut berjalan dengan tegar, berjalan. Tiap kali ada perut keroncongan sama, dia pikir lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sampai 3 hari. Nek cara jenengan pripun Pak? Padahal kabeh liyane angsal jatah lho. Nek cara jenengan pripun? Protes panitia. Protes panitia. Ada yang lain lagi mungkin nek cara jenengan nek 3 dina terus ora mangan pripun? Wala yang jeglek, semaput dan sebagainya. Khudairi itu tetap tenang. Sampai ini yang istimewa. Dia tetap ridho. Pokoknya inilah yang terbaik. Pokoknya Gusti Allah apian. Buktinya apa? Dia tetap memuji Allah dan tetap bersolawat kepada Rasulullah. Ini membuktikan bahwa wis kabeh tapi wis saka Gusti Allah. Dan sama sekali tidak menyalahkan Rasulullah. Jelas kan bahwa ketua panitia nggih Kanjeng Nabi, tapi beliau sama sekali tidak komplain yo enggak. Lapar wis langsung digawa dzikir, tetap muji Gusti Allah karena ada walhamdulillah. Allahu akbar. Dan masih bersolawat. Just pokoknya. Singkat cerita, malaikat Jibril itu datang menjumpai Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, di bumi memang sepi, tapi di langit rame nyebut-nyebut seorang nama sahabatmu yang paling pucuk bagian belakang. Namanya siapa tadi? Jadi di bumi ini banyak orang sing koyone nang donya tidak dipertimbangkan, tapi di langit dia itu apa istilahnya? Viral. Di langit dia viral. Dalam kondisi seperti itu dia tetap berzikir memuji Allah, bersolawat memuji Rasulullah SAW. Ini kan perkara aneh. Dia tetap ridho dengan pembagian yang sudah ada di depan, malah orang langsung dibagi kok. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Siapa itu? Khudair ya Rasul. Oh ya sudah. Beliau segera memanggil salah satu kurir. Dipanggil kurirnya, berikan ini kepada seorang bernama Khudair. Ciri-cirinya demikian, ya, ciri-cirinya demikian. Ucapkan salam dari malaikat Jibril dan dariku. Aku titip salam untuk siapa namanya tadi? Berangkat. Ini ada titipan dari Rasulullah, dan yang lebih penting Rasulullah dan malaikat Jibril beloni sampeyan. Uluk salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini salah satu kisah pertama terkait pentingnya orang yang ridho. Bisa saja dia milih komplain, bisa saja dia milih mengeluh gitu. Bisa saja dia milih nyalah-nyalahke, bisa saja dia milih tomak juga sama kanan kiri. Bisa saja dia milih mutung sakura kayak ibali wae. Banyak sekali pilihan, tapi beliau memilih subhanallah walhamdulillah. Jenengan waos to pen kersane angsal napa jenengane ganjaran zikir subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ya sesekali jenengan praktek sing kados niki. Atau ketika misalkan di pertengahan bulan kadung ngomong sama garwan ibu kayaknya kok awal bulan insyaallah oleh rezeki. Kok yang dilalah dereng dugi jenengan bilang sama garwane, Bu to dhewe ora ono rezeki iki nganuhi zikir kaya zikire Hudar napa zikire subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan yang lebih unik dibeloni sing boleh ora tanggung-tanggung sinten au malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kok ibu-ibu seneng protes maitu kalih garwane insya Allah enten sing beloni malaikat sinten Pak? Sinten Pak? Nek protesan malaikat sinten? Ana sing jawab malaikat Israil jare. Baik, Masya Allah. Ini untuk kisah pertama. Jadi wong nek gelem ridho sing kados niku mesti munggah derajate. Astagfirullah, munggah derajate. Ada dalam ya Allah hikam sughra niku hikamnya Syekh Ibni Athaillah yang masih berupa manuskrip ya, masih berupa manuskrip, tidak disebutkan di Hikam Kubra ini, tapi kemudian dibukukan oleh Syekhul Azhar. Diterbitkan oleh Syekhul Azhar. Kula kesupen Arabe, tapi kelingan maknane ngoten. Ada banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat seorang hamba bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, tapi dengan keridhaannya kepada ketentuan Allah. Ini tahta qaulihi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang apa? Tenang. Berarti jiwa kemerungsungan hai napa mboten? Enggak hai. Jiwa berengkelan hai mboten? Enggak hai, enggak. Insyaallah. Yang hai itu jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Sudahlah, kembalikan kepada Allah. Kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu ridho ya. Radiyah itu artinya orang yang ridho. Mardiyatan maka mendapatkan keridhaan Allah. Lucu Pak, asli lucu kalau ada orang aku kabeh-kabeh golek ridhone Gusti Allah. Jare golek ridhone Gusti Allah terhadap ketentuan Gusti Allah ora ridho. Nah kan lagu toh. Lagu toh. Nek golek ridhone Gusti Allah ya sing ridho terhadap ketentuan Allah. Ini nanti bab-bab kayak macam evaluasi kerja, bab-bab muhasabah dan sebagainya nanti ada babnya sendiri. Ini yang penting apa sing ono terima dulu ya, bahwa itu dari Allah, sing ridho sing lega, habis itu mau ada perbaikan dan sebagainya next. Tapi diterima riyen. Mau berobat, mau ini dan sebagainya nggih, tapi ridho dulu. Ini pembahasannya plek. Tes ini saka Gusti Allah. Nah, salah satu orang yang kurang ridhonya bahkan menjadi tidak ridho membuka pintu setan adalah orang yang sering berkata andaikan tadi, andaikan kemarin, cara biyen kae aku ngono ya ora ngene. Nah, itu membuka pintu napa? Setan.
Jane mau nek ora lewat kene ya ora macet. Ya wong wis macet kok jane nek ora lewat kene, Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Innama ajrul adza ala aidihim. Kenapa sih manusia itu yang ridho akan dekat dengan mboten sekeco, ora kepenak? Apakah itu karena ketentuan atau karena itu sakit atau karena itu bosen atau karena itu apa saja? Kaila takuna sakinan ilaihim. Ya. Arada ayyuz'ijaka an kulli syai'in hatta yushghiluka anhu syai'un. Agar diri kita ini tidak terlalu kerasan dengan kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Kalau tak tangkel, nek kenikmatan menipu niku napa? Nek tengene Quran, illa mata'ul ghurur. Napa niku sing dapat predikat mata'ul ghurur niku napa? Urusan dunia. Agar kita tidak terlalu kerasan seperti itu. Biar apa? Arada ayyuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yushghilu laka anhu syai'un. Agar engkau ini tidak memiliki kesibukan kecuali kesibukan bersama, bahasa yang paling gampang adalah bersama Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan tujuan awal kita diciptakan. Tujuan awal kita diciptakan apa? Ibadah. Sekolah niku pernah teng Madinah. Sore-sore. Niki kita pernah ngaji ini dan saya ulangi dikit. Kula ngaos teng Madinah niku teng pelataran niku kumpul-kumpul halaqah. Jenengan yang bagian jawab ya. Satu-satunya yang maha ada hanya siapa? Allah. Selain Allah itu bukan benar-benar ada, tapi diadakan. Tapi napa? Selain Allah itu bukan benar-benar ada, tapi napa? Diadakan. Lanjut. Setiap yang diadakan itu sewaktu-waktu bisa kula niku angsale ngaos kados niku teng pelataran Madinah. Nang Madinah dadinan no. Saya ulang lagi. Berarti selain Allah itu benar-benar ada atau diadakan? Diadakan. Setiap yang diadakan itu pasti sewaktu-waktu bisa diadakan. Ba'da asar niku Pak, kan ba'da asar nang pelataran rada enak to kerja jagongan. Mahriban sekalian tak bablas ke Isya, wangsul Isya mlebet kamar leyeh-leyeh HP napa-napa tak gledhakke uju-uju kula setengah melek setengah merem niku enten tiyang mlebet sret niku barang-barang dijikuk kula langsung tak kejar sampai bawah, seret nggak kecandak, saya laporan polisi datang, polisi langsung bilang demikian, ini saya urus panjang, belum tentu kamu masih di Madinah urusan selesai, atau sudah sampai segini saja. Terus aku kelingan, ketok iki mau sore salah ngaji aku, mosok kon ngomong tok ya, kudune karo praktek. Waduh lah yo. Maka sambil naik ke kamar di lift itu kalau mikir denger-denger, iya ya ora perlu ngomong tok pancen karo praktek ya wis lah. Maka pada saat kita kehilangan sesuatu, ini cara ridho sing paling simpel, kehilangan sesuatu apa begitulah ya, entah itu uang, entah itu barang dan sebagainya. Memang tidak mudah, ridho itu tidak mudah. Sekali lagi ridho itu tidak mudah. Tapi lebih tidak mudah lagi kalau tidak ridho. Laras napa mboten? Betul. Lebih sulit lagi kalau tidak ridho. Jadi ridho itu akhirnya mudah, mboten. Ya tetap sulit, mung lebih sulit nek tidak.
tansah lara estu jenengan pilek. Pilek. Mboten ridho tetep pilek, ridho ya tetep mung benten nek gelem ridho karo maca istighfar atau kalau sholawat lumayan rada ayem bisa merem. Nggih nggih. Lah nek berontak mengeluh nesu-nesu iki gara-gara iki es nang koncoku ki lho. Nah, dadi nyalahke kanca. Bareng ngono ngrasani, ngomong, "Lah tekan omah malah ditabres karo es pisan karo bojoku dadi nyalahke bojone." Lah anu kok mestine kan aja toko ngono to gunung. Kadung karo anake kok nang kulkas kok. Nah, to dadi nyalahke anake wis komplit. Artinya ridho itu berat, semakin berat ketika tidak kan ngoten to. Kula naik ke atas lift, kula kelingan ngaji niki. Oh iya. Barang donya niku adalah bukan sesuatu yang benar-benar ada. Tapi napa? Diadakan. Ia hanya bagaikan napa nggih? Bayangan. Sing bener-bener ada dan terus ada, hakikinya ada. Sinten? Maka nek kelangan barang masuk, jangan terlalu fokus pada yang hilang. Wong ini namun bayangan kok, gitu. Cobalah masuk ke dalam hati seret, apakah di sana masih ada Allah atau tidak? Apakah di sana masih ada kebersamaan dengan Allah atau tidak? Melalui jalur ridho kepada Allah bisa, melalui jalur tetap syukur karo Gusti Allah bisa, atau melalui tetap ada zikir eling karo Gusti Allah bisa. Kalau yang di dalam hati itu masih tetap ada, maka bayangan-bayangan ini kembali lagi lebih banyak, lebih baik rezeki itu dan sebagainya, perkara mudah. Karena substansi itu ada, bayangan itu perkara yang gampang datang kembali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sing terakhir niku saya pakai bahasa-bahasa istilah jenengan mudeng napa mubeng? Mudeng ngeten ngono. Jadi nek kelangan sesuatu sing ora kena ilang niku Gusti Allah. Nek liyane ilang wong jenengane bayangan. Gitu. Maka nek dong pas kelangan sesuatu, boten usah fokus kepada yang hilang, tapi coba masuk ke dalam hati. Aku masih ada husnudzon sama Allah ndak? Masih ada husnudzon sama Allah ndak? Kalau masih ada husnudzon sama Allah, lah perkara gampang sing ilang balik. Tapi nek barang wis ilang, perkara wis bangkrut, iki wis ilang dan sebagainya. Nang ati ilang pisan zikir karo Gusti Allah, di hati hilang sekalian itu husnudzon pada Allah, ilang pisan, syukur pada Allah tetap ilang pisan, wis benar-benar kehilangan jenengan itu. Itu hakikinya musibah itu namanya. Itu bakal hilang kabeh malahan. Naudzubillahi min mun cetra wela-wela. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi akhirnya sing tidak boleh hilang adalah jenengan pakai jalur apa saja boleh. Nah di sini jalur yang sedang kita bahas namanya ridho kepada Allah. Boleh husnudzon pada Allah, boleh syukur pada Allah. Sebenarnya masih banyak bab-bab yang lain. Zikrullah minimal begitu. Jadi yang lain hilang, zikirnya kepada Allah tidak hilang, maka yang lain yang hilang itu dikembalikan oleh Allah perkara mudah, dalam bentuk yang sama, dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang lebih berharga, dalam bentuk yang lebih istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Asaran yang ngomong dulu, saya pernah ngantar sama teman itu, wah masya Allah, uripe kejungkel-jungkel bangkrut luar biasa. Aku ngandani mboten nyandak niku. Angger dalil dhek luwih hafal kok. Jenengane bocah pondok harus ya anu suwan Mbah Kiai lah, suwan Mbah Kiai. Mbah Kiai ngendikane simpel namung ngatos niki tok. Kowe wis kelangan duitmu, wis kelangan omahmu, wis dicabut di apa? Niku lho enten tulisan rumah dan bangunan ini dalam apa? Wis kabeh kelangan, wis kabeh kelangan. Terus nek lek mbatek terus kok ngono mikir terus apa meh kelangan utekmu pisan. Ngoten lho Pak. Nggih boten. Lah iya nek wis ora kepengin ilang
Ora saka ngono to. Wis ngaji kok. Gawa kono gawa zikir apa piye? Barang pucah-pucah. Teteng kula wangsul dhek tesekan zikir pirang-pirang dinten langsung rada seger. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nek wis kelangan kabeh ngono, kelangan Gusti Allah pisan golek nggon liya saliyane bumine Gusti Allah ngono lho. Seneni bisa kula langsung. Saya paham persis apa yang dikatakan beliau itu adalah bahasa dari seorang guru kepada murid. Nek golek dalile ketemu santai. Memang wong nek sing mboten gelem rido mboten sabar kan memang kon golek bumi liya sakliyan bumi Gusti Allah kan enten to teng hadis qudsi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhasil ridho niku abot tapi mboten ridho langkung abot. Lha meh diling-eling terus wong meh kelangan akalnya pisan kan ampun to. Niku. Bon. Sekarang saya lanjutkan lagi. Baik, kisah nomor 2. Ini karena waktu pendek, kisah nomor 2. Ini ada contoh terkait ridho pada celaan manusia, ada pula ridho pada saat sakit. Kayone dawa niki keterangan ini. Saya tanglet jenengan milih sing pundi? Saat sakit atau saat dicela manusia? Sakit, oke, baik. Ada seorang fulan, ya, fulan. Beliau itu fulan ini sedang sakit luar biasa. Saya kayaknya pernah cerita di sini, tapi di sini ada lagi. Nah, dia lagi sakit luar biasa, kemudian dia datang kepada seorang tabib, dilalah qadarullah. Tabibnya itu full. Akhirnya karena menunggu terlalu lama itu semakin sakit. Cara jenengan wis awak lara, dilalah randang entuk mboten ndang entuk napa? Ora ditangani lah. Kelantan nganggo program napa pomene? Seru-seru niki wiji. Wah kan lama ndak ditangani, wis tambah loro. Luwih parah meneh nek enten sing nyerobot meneh ora gelem ngantri. Wah tambah emosi kan. Akhirnya ini fulan ini kemudian dia bilang sama yang nganter, dah kita nyari yang lain, kita nyari yang lain. Nyari ke tempat lain. Di tabib yang nomor 2 ini, sebelum dia masuk atau setelah dia masuk terus kemudian di ruang tunggu itu ada tulisan demikian. Innal maradha ala thalathati aqsamin. Sakit itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi pinten? Yang pertama al-adab. Marad wal adab. Sakit adalah siksa. Nomor 2 kafarah. Kafarah itu penghapus dosa. Nomor 3 adalah rahmat. Rahmat, Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menyayangi, mengangkat derajatnya seorang hamba. Kurang lebih begitu yang nomor 3. Kapan itu sakit menjadi azab? Adalah ketika orangnya berontak, lalai, mengeluh, apa lain lagi. Wis pokoknya dia itu ora trimo, mboten trimo. Maka sakitnya menjadi napa wau? Azab. Yang nomor 2 sakit menjadi kafarah. Kafarah niku apa? Penghapus dosa. Adalah ketika insobaro, ketika orang tersebut sabar. Ma makna sabar di sini disebutkan. Apa makna sabar itu apa? Sabar itu dulu aslinya adalah nama biji dari sebuah tanaman yang kalau ditelan itu pahit tapi nyegerke. Jadi kurang lebih sing jenengane sabar ini ngeten lah Pak. Jenengan
napa jenengane di komplain kalih garwane niku langsung ngeten. Ya wis, ngono lah kurang lebih. Kaya ngelek sesuatu lah ya. Utawa ibu-ibu niki satu ketika dapat kabar, Bu, malah nganu kowe ra uman duwite entek. Jenengan ya wis. Itu namanya sabar. Kurang langkung ngoten niku. Utawa dielek-elek tangga lah ya pemene dielek-elek sinten. Anu to jeng jari ini sampean ki wonge ngene. Lah sing ngomong sapa? Sing ngomong kae. Ya wis. Nah, jenengane napa? Sabar yo dilek niku, yo pahit, tapi setidaknya tidak jadi dosa macam-macam. Dia lebih membuat segar. Ngiling-ngiling karo ketemu kali Gusti Allah. Ngoten. Dan sabar itu fisodamatil ula di dalam pukulan pertama gitu. Mung tetep lorong. Sing istimewa sing nomor telu niki. Sing nomor telu adalah sakit sebagai rahmat. Sakit sebagai rahmat kapan? Yakni ketika seseorang itu menerima. Di sini namanya ar-ridha wa syuruhus ar-ridha wa syuruhus sadri wa nahwi dzalik. Pokoknya ridho syuruhus sadri niku lapang dada, longgar. Ya wis longgar. Kada qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian dikutip dari ungkapan sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fa aina anta, dan di mana kamu ya ayyuhal, wahai orang yang sedang sakit. Ana wong lara awak ora karu-karuan mau nanggon dokter pertama ora dadi rasane menesu, sing nanggon tabib sing nomor 2 itu anggek lungguh langsung kon milih. Lara ki ana 3. Siji lara sebagai adab nek wonge berontak. Loro lara sebagai penghapus dosa nek wonge sabar. Nomor 3 lara sebagai kasih sayang Allah bakal diangkat derajate digawe seneng donya akhirat. Niku nek wonge gelem lapang dada. Jarene Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wis saiki sampean milih sing ndi? Ngoten. Jenengan milih sing pundi? Wong pun kadung lara kok milih sehat. Wong kadung lara kok karuan nek dereng nggih. Akhirnya orang tadi ya sudahlah. Kalau memang ini sudah terjadi, saya pilih yang nomor 3. Kata dia, sebelum berangkat niku awake kemretek begitu weruh sing semonten rada enteng. Sallallahu alaihi Muhammad. Pas kemudian dipanggil sama dokternya, dipanggil sama tabibnya, Rin dengan dokter tabib. Seret masuk. Dia bilang demikian. Saya itu tadi berangkat nang awak ora penak. Begitu ngelihat suruh milih di antara 3. Kok aku milih sing nomor 3 terus rada enteng. Iya ya. Berontak ya lara, ridho nggih lara. Berontak ora dadi ganjaran, ridho dadi ganjaran, ridho dadi ganjaran. Nek berontak malah iso dadi napa? Dosa. Ayo mending dadi amal. Nek ana mati-matine genah mlebune ning ndi? Kan ngoten to. Lah nek berontak nek ana mati-matine ya genah mlebune ning ndi ya. Mending sing genah. Wis kok bisa seperti itu ya Bib, Pak Tabib? Niku tabib jawab, ana syekhul masyayikh fit tib fi Misra wa ghairihim. Saya ini gurunya para guru di Mesir dan di selain Mesir. Aku telah belajar dari banyak sekali model pengobatan. Aku tidak menemukan kesimpulan kecuali satu kesimpulan. Napa niku kesimpulannya? Ternyata orang sakit itu, ya, orang sakit itu, pengobatan itu hanya menduduki 10%. Niki versi kitab namanya Wasiyatul Aulia nggih. Ternyata pengobatan itu hanya menduduki pinten wau?
Lah terus 90% apa? 90%-nya adalahkah apakah yang sakit itu bersama Allah atau tidak bersama Allah? Buat dengan teman. Maka kan ada tuh sama-sama orang misalnya kecelakaan bareng sepeda motor, des, rumah sakitnya sami, dokternya sami, obatnya sami, jejeran pemene, sing siji langsung silitas be. Yo karo loro tapi Allah, subhanallah, astagfirullah. Sing sijine jejere, walayo loro tenan, mati wae, gara-gara kowe orang ngriting. Wis 3 dino lek trabrakan ijik kelingan apa? Ngriting. Pemene ngoten. Maka kuncinya adalah apakah yang sakit itu bersama Allah atau tidak bersama Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulan lagi, ridho itu memang nopo berat, tapi lebih berat ketika tidak ridho. Pengen budi, pengen sing berat atau yang lebih berat? Ndak semua. Alhamdulillah. Sekarang kalau tak tanglet, kita ini eling karo Gusti Allah, sujudi tambah tanek, zikire tambah meresep, dungane tambah khusyuk. Niku biasane nek dong pas seneng napa pas susah? Lah iya, wong mau muni jare ora milih. Pas seneng napa pas susah? Niki kula mboten ngarang, memang enten hadise, inna min ibadi, dalam hadis qudsi disebutkan, ada sebagian dari hambaku kata Allah, man la yasluhu imanu, orang yang memang imannya itu tidak akan semakin naik, takwanya itu tidak akan semakin bagus, dikirin itu tidak akan semakin kenceng, illa bil fakri, kecuali dikasih kondisi kepepet, kasih kondisi susah baru. Lho niki leres mboten? Memang akhirnya jero ngeten. Susah napa seneng niku nek kon milih tetep milih sing seneng. Mung sewaktu-waktu susah kita sudah punya obatnya. Obatnya namanya ridho. Ngoten to. Nek kon milih memang milih napa? Seneng gitu. Mung sing jenengane orang nang donya niku mboten mboten napa? Mboten mungkin, tidak mungkin seneng terus gitu. Mesti ada wayahe napa? Lah nek pas wayahe susah kita sudah punya obatnya, namanya ridho, isrohus sodri, lapang dada. Terus diisi napa? Diisi zikir. Zikir sing paling gampang napa? Kembali ke kisah pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Kula niki sing penting ridho, seneng mboten napa-napa nek kula. Alhamdulillah padha karo rezeki. Sing penting berkah, halal, kathah mboten napa-napa. Jenengan sami mboten? Sami, alhamdulillah. Masyaallah. Ya Rahman ya Rahim. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Nah, terus nek pengin ora kakean susah sing kados niku pripun carane? Carane sing paling simpel adalah derek hadis sing kula waos niku bahwa inna min ibadi man la yasluhu illa bil fakri, sebagian hambaku itu tidak akan semakin tambah imane, takwanya tidak akan semakin banyak, elinge tidak akan semakin eling kecuali diparingi susah. Maka terus berarti mafhum mukhalafahnya, nek kepingin eling tidak usah nunggu susah. Jangan sampai nunggu susah menjadi orang yang baik.
banyak-banyak zikir, banyak-banyak eling tanpa harus nunggu nopo susah. Khawatirin nopo nek eling dadak nunggu susah dulu baru gelem eling, akhirnya gue gawe langganan malaikat. Oh tak titeni kae. Gini apa? Langganan malaikat kae iki ora gelem ing masjid to nek ora kae susah ngono terus gue gawe titenan. Wah iki wong ora gelem muni nyebut karo Gusti Allah nek ora kae susah. Akhirnya gue gawe langganan susah terus nanya. Oleh karena itu mumpung seneng jembar segarane padang rembulane kathah ilinge. Nggih, eling niku maknane macam-macam mboten tentang lisan tok. Nek lisan kedah, ati nggih, tapi sing jenengane eling niku nek duwe nggih eling karo sedulur, eling kalih tangga, eling kalih niku jenengane eling, ora ukur eling lisan tok. Ngoten. Maka dengan kita eling pada saat seneng, muga-muga mboten diparingi napa susah kan jero ngoten to. Lah kok gelem eling ngenteni susah ya akhire nggo langganan niku. Mumpung sehat kathah sing eling, mboten usah nunggu lara kan ngoten to. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita ini eling tanpa nunggu susah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.